Allah, Allah, la ilaha illallah, Maulana. Allah, Allah, la ilaha illallah, Rabbuna. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillah, ma'aminallah, ilallah, fillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah, la surusu'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, la surusu'a khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadan li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar sirril asrar wa dhirriyakal aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatu ahlil jinan, wa tahiyatun fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita. Wabil khusus nikmatul iman wal Islam, dan juga kita iringkan ucapan syukur kita dengan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyempurnakan nikmatnya atas kita semua, memberikan maghfirah dan ridhonya kepada kita semua dengan kemuliaan dan keagungan kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya mujibaz sa'ilin. Masyaallah ikhwan, kembali kita membuka
kitab Tadhkiratul Auliya yang dikarang oleh Imam Fariduddin Al-Attar qaddasallahu sirrahu. Kita sampai kepada halaman 92 kemarin, ya, membuka manaqibnya, biografinya Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemarin kita mengisahkan sampai pada kisah pada waktu kelahirannya Sayyidatina Rabi'ah bahwa orang tua beliau tidak mempunyai harta sama sekali, bahkan pada waktu itu tidak mempunyai minyak untuk menghidupkan lampu. Sampai akhirnya beliau disuruh oleh istrinya untuk meminta ke keluarga, cuman karena ayahanda beliau tidak biasa minta-minta, akhirnya cuma sekedar dipenuhi untuk datang meminta, kemudian tidak dapat apa-apa. Sampai akhirnya beliau tertidur dan bermimpi bertemu dengan Rasulullah, disuruh kepada pembesar setempat untuk menyampaikan pesan daripada baginda Rasulullah SAW di dalam sigat di dalam kitab ini, bahwa baginda Rasulullah SAW di dalam mimpi ayahandanya Sayyidatina Rabi'ah berkata kepada ayahanda beliau, idhab ghadan ila Isa ibn Zadan hakimul Basrah wa kullahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka innaka kunta tusalli alayya fi kulli lailatin mi'ati marrah wa fi lailatil jum'ah arba'ami'a marrah fanasital bariha wa kafaratu an yu'tika arba'ami'ati dinar. Engkau sampaikan kepada Isa ibn Zadan hakim kota Basra, katakan kepadanya, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada engkau, engkau biasanya bersolawat kepadaku pada setiap malam itu 100 kali. Sedangkan khusus pada waktu malam Jumat, engkau membaca solawat kepadaku itu 400 kali. Tapi engkau lupa akan hal tersebut malam kemarin. Mungkin kan malam kemarin berarti malam Jumat itu maksudnya. Engkau lupa, maka kafaratnya itu adalah agar engkau memberikan 400 dinar kepada ayahandanya Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha. Sampai di situ ya kisahnya. Kemudian ayahandanya beliau ini menemui hakim Basra tersebut yang bernama Isa bin Zadan. Kemudian diberilah uang yang dimaksud, ya. Dan kisahnya sudah kita kisahkan kepada waktu kesempatan yang lalu. Dikembali mengenai Sayyidatina Rabi'ah radhiyallahu anha ini, ya, beliau bernama Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah dari kabilah Al-Adawiyah, sedangkan dinamakan Rabi'ah itu karena beliau adalah anak keempat, berarti anak bungsu. Kalau dalam kitab disebutkan beliau dinamakan Rabi'ah itu artinya yang keempat, bahwa beliau ini anak yang keempat dari orang tua beliau. Jadi beliau, ayahanda beliau ini bernama Ismail, ya, bernama Ismail. Beliau lahir sekitar pada tahun 713 atau 717 ya kalau bulan Masehinya. Sedangkan kalau dalam tahun Hijrinya pada tahun 95, antara 95 dan 99 Hijriah. Jadi kalau dihitung nih, kalau beliau lahir pada tahun 99 Hijriah, sedangkan wafat tahun Hijriahnya itu pada tahun 185 Hijriah. Jadi beliau ini wafat pada usia beliau yang lebih kurang 86 tahun. Beliau lahir di Basrah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau dimakamkan di Mesir, cuman ada juga yang mengatakan bahwa beliau dimakamkan di Palestina, ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa ardahum. Falamma kamara Rabi'atu tufiya abuha wa ummuha wa tafarraqat akhawatuha anha wa waqa'a fil Basra qahtun 'azim wastajarha dhalimun wa ba'aha bi sittati darahim wal musyrikana yastakhdimuha bil masyaqqati wa ta'ab. Maka tak kala Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha beranjak dewasa, maka kedua orang tuanya wafat.
Kalau disebutkan di sini tuh via abuha wa ummuha, maka wafatlah ayahandanya dan ibundanya. Yang dalam riwayat yang lain dikatakan yang wafat duluan adalah ayahanda beliau, ya ayahanda beliau, kemudian baru disusul oleh bunda beliau. Wa tafarraqat akhawatuha anha, lalu terpisahlah daripada saudari-saudarinya, 3 saudari daripada Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha. Jadi diriwayatkan bahwa ayahanda beliau ini, orang tuanya Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha ini mewariskan sebuah perahu, ya, peninggalan dari keluarga daripada ayahanda Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha, warisan. Nah, kemudian Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha ini memanfaatkan daripada perahu warisan daripada ayahanda beliau ini untuk mengambil upah menyeberangkan orang di Sungai Dajlah, ya di Sungai Dajlah. Nah, kemudian lalu kemana ketiga saudarinya ini, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka bekerja menenun benang, ya, menenun benang 3. Jadi Sayyidatina Rabi'ahnya mengambil upah untuk menyeberangkan orang di Sungai Dajlah, sedangkan 3 saudari beliau ini bekerja menenun benang. Nah, kemudian wa tafarraqat akhawatuha anha, bahwa dikatakan mereka berpisah akhirnya itu karena mereka bertemu dengan penyamun waktu itu, ya. Waktu itu mereka bertemu penyamun, ketika itu di Basrah ditimpa satu wabah, satu masa paceklik atau wabah gitu, ya. Lalu mereka hendak keluar dari kota Basrah berjalan, tapi di tengah jalan mereka dirampok. Nah, sejak itulah terpisahlah antara Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha wardoha dengan saudari-saudari beliau yang 3 orang ini. Nah, kemudian Sayyidatina Rabi'ah ketemu lagi dengan penyamun. Penyamun ini menawan beliau. Lalu Sayyidatina Rabi'ah radhiyallahu anha ini dijual di pasar budak itu dengan harga lebih kurang cuma 6 dirham, ya kan? Nah, kemudian dibeli oleh seseorang yang memperkerjakan beliau dengan sangat keras, ya. Dengan sangat keras sekali. Dikatakan oleh Imam Fariduddin Al-Attar dalam kitab ini di halaman 94, hatta annahu yawma yatabi'a rajulun fahribat minhu fasaqatu ala al-ardi wa khada'at yaduha fa wada'at khaddaha ala al-ard wa qalat inni dha'ifatun gharibatun la abun li wa la asiru tahta yadi dhalim wa ma hadha khala'tu yadi wa ana radiyatun bi jami'iha lakin la a'lamu hal anta radin anni am la. Jadi pada satu hari beliau ini diikuti oleh seorang lelaki yang memang berniat tidak baik. Lalu beliau lari daripada laki-laki ini. Lalu beliau pun terjatuh. Wa naqalat yadiha fa wada'at khaddaha 'alal ard, sampai akhirnya terluka tangan beliau dan beliau terduduk di tanah sambil beliau ini bisa dikatakan bermunajah berpinta kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, inni dha'ifatun gharibah la abun li wala ummun, sesungguhnya aku ini orang yang dhaif, lagi orang yang terasing, aku tidak punya bapak, aku tidak punya ibu. Asir tahta yadi zalim, aku pun juga berada di dalam kekuasaan orang yang zalim. Wa ma hadha an khala'at yadayya wa ana radiyatun bi jami'iha. Dan karena juga mungkin patah atau terluka tangannya Sayyidatina Rabi'ah, kata beliau, dan terluka tanganku, aku pun ridho dengan semua itu, kata Sayyidatina Rabi'ah radhiyallahu anha. Lakin, tetapi la a'lamu hal anta radin anni am la, tapi aku tidak tahu, wahai Tuhan, aku tidak tahu ya Allah, walaupun aku sudah ridho, aku tidak tahu apakah engkau ridho atau tidak dengan aku. Nah, itu kan kata-kata Sayyidatina Rabi'ah radhiyallahu anha tidak bermaksud untuk apa-apa. Mungkin beliau lagi kepayahan, beliau lagi kepenatan, beliau lagi kesusahan, kan.
Lalu beliau mengadu kepada Allah karena tidak ada tempat yang mengadu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya Sayyidatina Rabi'ah radhiyallahu anha dikatakan oleh beliau, "Inni dha'ifatun gharibah la abul li wala ummun." Aku ini orang yang asing sendirian, dhaif, tidak ada orang tua. Aku ridho. Tapi aku tidak tahu apakah engkau ridho atau tidak kepadaku. Nah, pada waktu ketika itu dia mengisah Mengisahkan Syekh Fariduddin Al-Attar, kata Sayyidatina Rabi'ah, "Fasami'tu sautan ya Rabi'ah la tartammi. Fa inna laki jahan yawmal qiyamati yaghbitukal muqarrabuna min ahli samawat. Ya Rabi'ah la tartammi, la tartammi. Fa inna laki jahan yawmal qiyamati yaghbitukal muqarrabuna min ahli samawat." Ya Rabi'ah, jangan engkau kecil hati. Wahai Rabi'ah, jangan engkau bersedih. Karena nanti engkau mempunyai satu kedudukan di hari kiamat yang membuat malaikat pun iri dengan engkau. Ini suara yang didengar langsung oleh Sayyidatina Rabi'ah radhiyallahu anha. Suara yang didengar tadi dikatakan, wahai Rabi'ah, jangan engkau bersedih, nanti engkau akan mempunyai satu kedudukan di hari kiamat yang mana para malaikat di langit sekalipun akan merasa iri dengan engkau. Tsumma rajat ila baiti sayyidiha wa kanat takhdumuhu wa tasumun nahar wa tuqumul layli qa'imatan 'ala rijlain ila an tabiha sayyid fi ba'd al-layali wa kana 'ala sathi idza sami'a sawtan min al-bait fa nadhara min al-wazna fara'a Rabi'ah fi sajadah wa taqulu ilahi ta'lamu anna hawa qalbi ala muwafaqatika wa imtithali amrika wa ridaya fi khidmati babi 'azamatika wa in kana amri biyadi maftartu anil khidmati wal 'ubudiyyah wa la istarahtu walakinnaka ja'altani tahta yadi makhluk wa hakadha tunaji Allah ta'ala wara'a qandilan mu'allaqan fawqa ra'siha bila silsilah. Wal baitu qad adha minhu falamma tala'a as-sayyid ala haliha sara mutafakkiran qailan la yaliqu bina an nastakhdima misla hadhihi ayani Rabi'ah wa naj'aluha masyaghatan bi khidmatina bal yajibu alaina an naquma nahnu bi khidmatiha. Falamma asbaha da'a Rabi'ah wa akramaha wa ataqaha fasta'adana min harrawa ila haitsu ma sya'at fa'adina laha fakharajat min baitihi wa dakhala al-harbah fama kana yattali'u ala haliha ghairu 'allamul ghuyub washtaghalat fiha bil ibadati lillahi ta'ala wa kanat tusalli fil yawmi wa laylati alfa raka'ah wa tahduru majlisil Hasan rahimahullah fi ba'd al-ahyan. Jadi sesudah Sayyidatina Rabi'ah radhiyallahu anha mendengar suara dari langit seperti itu, kemudian beliau pulang ke dia kan sudah dijual, jadi beliau kan sudah jadi budak, jadi dia pun pulang ke rumah tuannya yang mana dia melayani daripada tuannya tersebut. Kemudian lalu beliau berpuasa pada siang harinya sejak hari itu, ya gitu. Sejak hari itu Sayyidatina Rabi'ah radhiyallahu anha warḍaha kemudian berpuasa pada siang hari, malamnya beliau beribadat, melakukan sholat, ya, sampai kalau sekiranya terbangun daripada tuannya, lalu dia pun mengurus daripada tuannya. Kemudian pada satu ketika ketika tuannya ini mungkin lagi keluar atau lagi apa gitu ya, kemudian ketika hendak menuju pulang ke rumah, in sami'a sawtan minal bait fanadhara minal wazna, maka dia melihat di tempatnya tempat yang ditinggali oleh Sayyidatina Rabi'ah radhiyallahu anha. Fara'a Rabi'ah fi sajadah, maka tuannya ini melihat Sayyidatina Rabi'ah dalam keadaan sujud, ya, dalam keadaan sujud.
dalam keadaan sedang sujud. Wa taqulu, lagi sujud, Sayyidatul Rabi'ah radhiyallahu anha wa ardhaha bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidatul Rabi'ah, ilahi ta'lamu anna hawa qalbi ala muwafaqatika wa imtithali amrika wa ridaya fi khidmati babi 'azamatika wa in kana amri biyadi maftartu anil khidmati wal ubudiyyah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa keinginan hatiku adalah untuk selalu bersama Engkau dan mengikuti daripada perintah Engkau. Wa ridaya fi khidmati babi 'azamatika, dan aku pun ridha untuk selalu berkhidmat di dalam pintu keagungan Engkau. Wa in kana amri biyadi maftartu anil khidmati wal ubudiyyah. Wahai Tuhanku, kalau sekiranya urusanku ini di dalam tanganku, itu maksudnya kan merdeka. Kalau sekiranya aku ini merdeka atau aku bertanggung jawab atas diriku sendiri, kan, maksudnya bukan jadi budak, maka niscaya aku akan tidak putus-putus untuk selalu beribadat kepada Engkau. Wala istarahtu, aku tidak akan beristirahat, aku tidak akan berhenti. Walakinnaka ja'altani tahta yadi makhluk wa hakadha tunaji Allah Ta'ala. Sedangkan Engkau menjadikan aku sekarang di bawah kekuasaan makhluk. Maka seperti itulah munajahnya Sayyidatina Rabi'ah radhiyallahu anha, dilihati oleh tuannya, kan mungkin pas pulang atau bagaimana gitu. Kemudian diteruskan kisah ini, wa ra'a kandilan mu'allaqan fawqa ra'siha bila silsilah. Jadi si tuannya ini ra'a kandilan mu'allaqan fawqa ra'siha bila silsilah. Jadi tuannya ini melihat, ketika itu melihati satu lampu yang berngawang gitu, ngawang nih lampu, ngawang di atas kepalanya Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tanpa lampu ini diikat dengan benda apapun, juga dengan tali wala apa gitu, terbang sendiri nih, ada lampu berputar di kepalanya Sayyidatina Rabi'ah radhiyallahu anha. Ini yang mengisahkan Fariduddin al-Attar. Wal baitu qad adha'a minhu, sedangkan rumah penuh dengan cahaya. Falamat tala'a sayyid ayani minhu, ayani min nur kandil ini tadi kan, ortuannya juga melihat bahwa rumah itu pun bersinar karena dari cahaya lampu yang berkeliling di atas kepalanya Sayyidatina Rabi'ah radhiyallahu anha. Falaman tala'a sayyidu ala haliha sara mutafakkiran qailan la yaliku mina an nastakhdima mithla hadhihi. Kemudian setelah tuannya berlalu, ini tuannya lalu berpikir di dalam pikirannya, kan, sesungguhnya kami tidak berhak untuk membuat orang seperti ini untuk berkhidmat atau menjadi pembantu kami. Wa naj'aluha masyghulatan bi khidmatina, dan membuatnya untuk selalu sibuk mengurusi kami. Bal yajibu alaina an naquma nahnu bi khidmatiha. Tapi justru sebetulnya kamilah yang lebih berhak untuk melayaninya. Falamma asbaha da'a Rabi'ah wa akramaha wa ataqaha fasta'dhanat minhu ar-rawah ila haitsu masya'at fa'adina laha fa kharaja min baitihi wa dakhala dakhizbah falamma kana yatari'u ala haliha ghairu 'allamul ghuyub washtaghalat biha bil ibadati lillahi ta'ala wa kanat tusalli fil yawmi wal lailati alf rak'ah wa tahduru majlis al-Hasan rahimahullah fi ba'd al-ahyan. Jadi kemudian siangnya tuannya ini memanggil Sayyidatina Rabi'ah lalu memerdekakan beliau gitu ya. Lalu Sayyidatina Rabi'ah minta diizinkan untuk pergi kemana yang beliau kehendaki, mau kemana kan sudah merdeka, lalu diizinkan. Kemudian Sayyidatina Rabi'ah keluar
lalu masuk kemana? Masuk ke tempat khalwat, tempat ibadat. Fama kana yatun ala hal ghairu allamul ghuyub, maka tidak ada yang mengetahui daripada keadaan Sayyidina Rabi'ah kecuali Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Washtaghalat fiha bil ibadati lillahi ta'ala, lalu sejak itulah Sayyidina Rabi'ah kemudian menyibukkan dirinya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan bahwa Sayyidina Rabi'ah ini sholat gitu ya, sholat malam ini. Kalau dibilang di sini dikata fil yaumi wal laila, berarti fil yaumi wa laila alfi rakaatin. Jadi pada waktu malam dengan siang Sayyidina Rabi'ah sholat 1000 rakaat. Malamnya 1000 rakaat, siangnya 1000 rakaat. Wa tahdhuru majlis Hasan rahimahullah fi ba'dil ahyan, dan beliau juga menghadiri daripada majlisnya Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu di dalam banyak kesempatan. Wa qila innaha sarat mutrabatan mughanniyatan. Thumma tabat ala yadil Hasan, thumma tarakat al-kharbah wattakhadat sawma'atan fi magharatin ba'idatin minan nas. Jadi sesudah Sayyidina Rabi'ah tidak menjadi budak lagi, sebenarnya beliau ini kemana? Kalau khirbah ini tempat kumpulan untuk hiburan gitu ya. Lalu beliau ini menjadi penyanyi lah di situ untuk mencari rezeki mungkin ya, atau bagaimana. Summa tabat ala yadil Hasan, kemudian beliau pun lalu bertaubat kepada Sayyidina Hasan, kepada Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu ardahu, atau bagaimana, karena kalau dibilang Imam Hasan Al-Basri juga dikatakan tahunnya juga nggak tepat gitu ya, apa yang dimaksud ini Imam Hasan Al-Basri ataupun Imam Hasan yang lain, wallahu alam. Ya, kalau memang ini ikhtilaf karena apa tanggalnya agak telah, tahunnya itu tidak sezaman gitu ya. Kemudian beliau membuat tempat peribadatan. Kalau seperti sini fi maghalatin ba'idatin minan nas. Jadi beliau membuat tempat peribadatan itu memang sekaligus uzlah, terasing daripada manusia banyak. Kalau dalam banyak riwayat itu mungkin di daerah gunung-gunung yang di padang pasir begitu mungkin. Sampai satu ketika, summa qasadatil haji wa kana laha himarun fahammalanhu ba'd syai'in min athqaliha wa tawajjahat ila Makkah, falamma balagat nisfat tariq halaka himaruha wa arada ba'd an-nas an yahmila athqaliha fama radiyat wa qala lahum antum idhabu fa inni majitu mutawakkilatan alaikum faratahlat al-ghafilah wa baqayat Rabi'ah fil badiyati mutafarridah. Qalat ilahi al-muluku kada ya'maluna ma imratin ajizatin gharibah da'awtani ila ziyarati baitika wa ahlakta himari fit tariq wa taraktani fil bawadi wa ma namtu wa bainama hiya fil munajah idza taharakal himar wa qama bi idznillah wa hamalathu Rabi'ah wa sarat bi hatta ruya anna al-himar al-madhkur riya yuba'u fi suq. Sampai satu ketika sudah beliau mengasihkan diri, sudah beliau membuat peribadatan sendiri, sampai satu ketika beliau bermaksud ingin menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau ini pergi haji dengan mengendarai keledai gitu kan. Ya cukup jauh ya sebetulnya jalan, kalau memang beliau di Basrah sampai ke Mekah itu cukup jauh sekali. Sedangkan kendaraan ya, yang dinaiki atau digunakan oleh beliau adalah seekor keledai gitu kan. Kemudian dibawa semua barang-barang daripada Sayyidina Rabi'ah, kemudian beliau pun menuju ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Falamma balagat nisfat tariq halaka himaruha. Terus berjalan sampai akhirnya di tengah jalan mati ini keledai kan, keledainya mati. Jadi karena kebiasaan orang-orang zaman dulu kan kalau pergi haji dengan qabilah ya, dengan rombongan begitu, rombongan qabilah. Nah, lalu melihat rombongan ini daripada keledainya Sayyidina Rabi'ah mati, lalu mereka menawarkan jasa kepada Sayyidina Rabi'ah kan, menawarkan jasa untuk membawakan barang-barang Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anha, tapi beliau tidak mau.
Sayyidina Rabi'ah nggak mau. Lalu Sayyidina Rabi'ah berkata kepada rombongan kabilah tersebut, qalat lahum antum idhabu, kamu semuanya pergi dulu deh, gitu, jalan dulu aja deh. Fa inni maji'tu mutawakkilatan alaikum fartahalatul kabilah, aku tidak minta tolong kepada kalian, tidak mau minta tolong kepada kalian, gitu kan. Lalu ya sudah, kalau tidak mau. Nah, lalu berlalulah rombongan kabilah ini meninggalkan Sayyidatul Rabi'ah radhiyallahu anha, yang mana ketika itu sedang berada di tengah perjalanan, yang berarti sedang berada di tengah padang pasir, sendirian lagi ya. Qalat, lalu Sayyidatul Rabi'ah radhiyallahu anha bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, Ilahi al-muluku kadha ya'maluna ma'a imra'atin ajizatin gharibah, da'autani ila ziyarati baitika wa ahlakta himari fit tariq wa taraktani fil bawadi wa manamtu. Ya Allah ya Tuhanku, kira-kira artinya ini begini ya, kalau ya Allah ya Tuhanku, Engkau memerintahkan aku untuk pergi haji, sedangkan Engkau meninggalkan aku sendirian di sini, gitu ya. Kira-kira nih kalau diartikan, soalnya kalau diartikan ini susah benar, panjang nanti penjelasannya. Jadi kira-kira seperti itu. Da'utani ila zairati baitika wa ahlakta himari fit tariq. Engkau memanggil aku untuk menunaikan pergi haji, menunaikan ibadah haji ke rumah Engkau, gitu. Sedangkan Engkau meninggalkan aku, ya, sedangkan Engkau meninggalkan aku di sini sedang dalam keadaan keledaiku pun mati di tengah jalan. Wa taraktani fil bawadi wa manamtu. Dan Engkau pun meninggalkan aku sendirian di padang pasir ini. Sedang asyik munajah Sayyidatul Rabi'ah radhiyallahu anha, wa bainama hiya fil munajah idza taharakal himar. Ketika dia sedang bermunajah seperti itu, Sayyidatul Rabi'ah radhiyallahu anha warḍaha, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keledai yang tadinya mati maka seketika itu hidup kembali. Kalau dalam bahasa kita taharakal himar maksudnya bergerak, gitu kan. Tadinya tidak bergerak, mati, kan nggak bergerak kan keledai. Jadi kalau di bahasa kita taharakal himar, maka tiba-tiba bergerak, maksudnya keledai tersebut hidup kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa qama bi'idznillah wa hamalathu Rabi'ah wa sarat bihi. Nah, kemudian dibawalah daripada barang-barang yang Sayyidatul Rabi'ah, kemudian beliau pun berjalan. Kemudian diriwayatkan juga di sini dikatakan bahwa beliau pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, qalat ya Rabbi tadajjartu ila aina aruhu wa ana madarah wal baitu turabun wa hajar wal matrubu anta fa alhamallahu taala fi qalbiha ya Rabbi aturiduna ihraqal alam ma ahli amma ra'aiti anna Musa alaihi salam talaba ma tatlubin fatajallaina 'alal jabal miqdar dzaratin fanshaqal jabal ikna'al yawma bil ismi falamma kana al-amru kadzalika jaddat fis sayr hatta lamma qarabat minal ka'bah ra'at ruhanatil ka'bah qad istaqbalatha fanadharat ilaiha wa qalat inni la uriduk wa la afrahu bi istiqbaluka uridu istiqbala man qala man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Gitu kan. Jadi beliau ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau telah melupakan diriku, gitu ya kan, seperti itulah kira-kira. Kemana aku hendak pergi? Sedangkan ana madarah, madarah ayatnya kita atminitin. Sedangkan aku ini hanyalah sebungkah tanah. Gitu. Wal baitu turabun wa hajar. Sedangkan rumah engkau itu terdiri daripada batu dengan terdiri daripada tanah dan batu. Wal matlubu anta. Sedangkan yang diminta adalah engkau, gitu kan? Jadi aku ini maksud pergi haji bukan untuk Ka'bah, bukan, tapi hanya untuk engkau. Kemudian di situ
dikatakan oleh Faridun Al-Attar, fa'alhamallahu ta'ala fi qalbiha ya Rabi'a turidina ihrakal alam ahlihi. Ya, wahai Rabi, apakah engkau ingin membakar alam semesta ini, gitu kan? Apakah engkau ingin membakar alam semesta ini? Kenapa sebabnya? Karena amma ra'aiti anna Musa alaihissalam talaba matatlubin fatajallaina 'alal jabal maqdara dzaratin fansyaqal jabar iknal yauma bil ism. Jadi, apakah engkau ingin menghancurkan alam semesta ini dan beserta isinya? Tahukah engkau bahwa Nabi Musa pun pernah meminta seperti yang engkau minta, gitu kan? Maka lalu kami bertajalli di atas gunung, maka gunung pun hancur. Ya kan? Waktu Nabi Musa alaihissalam maksudnya meminta mau bertemu dengan Allah, maka kan disuruh oleh Allah, engkau lihat gunung itu. Kalau gunung itu masih ada, engkau bisa melihatku. Maka ketika Allah bertajalli kepada gunung, gunung itu pun hancur. Gitu kan? Nabi Musa kalau diriwayatkan pada saat itu pingsan. Apa engkau ingin seperti itu? Seperti yang diinginkan oleh Nabi Musa. Gitu. Ya. Kemudian diteruskan perjalanan beliau ini. Hatta lamma qarabat minal Ka'bah ra'at rainatu Ka'bah qad istaqbalatha. Sampai akhirnya beliau tiba di kota Mekah, sampai akhirnya beliau melihat ke Ka'bah, maka beliau melihat malaikat penjaga Ka'bah itu terlihat oleh Zainal Rabi'ah radhiyallahu anha. Lalu dijawab oleh Zainal Rabi'ah, wa qalat inni la uriduka wal afrahu bistiqbaluka. Aku bukan menginginkan engkau, kata Zainal Rabi'ah. Aku bukan menginginkan engkau, juga aku tidak merasa senang bahwa engkau berharap kepadaku, tapi aku menginginkan istiqbal aku, menunaikan ibadah haji ini semata-mata supaya termasuk daripada hadis qudsi yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka aku pun akan lebih dekat lagi kepada dirinya. Nukila anna Ibrahim ibn Hadam salaka tariqal haji 14 sana. Jadi kata Sayyidah Rabi'ah radhiyallahu anha, ketika beliau sudah masuk kota Mekah dan melihat Ka'bah, beliau melihat malaikat yang menjaga Ka'bah. Lalu dikatakan oleh Sayyidah Rabi'ah radhiyallahu anha, inilah uriduka wala afrahu bistiqbaluka. Aku tidak menginginkan engkau dan aku tidak merasa bahagia, tidak merasa senang engkau berhadap kepadaku seperti itu. Uridu istiqbala man qala man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Aku menginginkan istiqbal daripada penerimaan daripada seperti yang dikatakan oleh Allah SWT di dalam hadis qudsi, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Ini disebutkan, ini kan kalau di dalam kitab ini ya, dalam kitab Tazkiratul Auliya ini dikatakan oleh Syekh Faridun Al-Attar wa Muslim fi sahih bab fil hadi ala taubah, hadis seragam 2675. Jadi diriwayatkan dalam Sahih Muslim dalam bab fil hadi ala taubah, hadis nomor 2675. Tapi yang kami tahu di dalam Sahih Muslim ini diriwayatkan pada hadis yang 4854 ya, apa beda singkat wallahu alam daripada hadisnya baginda Rasulullah SAW, beda riwayat mungkin. Kalau di dalam hadis Sahih Muslim nomor 4854 itu agak beda sedikit bunyinya, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa man taqarrabtu ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Itu kan, kalau ini kan langsung man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Al-maksud yakni artinya barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka aku pun akan mendekati
dirinya lebih dekat lagi. Dalam riwayat yang lain dikatakan man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an wa man taqarrabtu ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, kalau anda tidak salah satu jengkal, ini ya, satu jengkal segini satu jengkal. Fataqarrabtu ilaihi dira'an, sekira ini ya, maka aku mendekati kepadanya satu hasta. Barang siapa mendekati aku satu jengkal, sejauh ini nih, maksud satu jengkal, maka aku mendekatinya satu hasta 45 cm. Maka barang siapa mendekati aku, mendekatkan dirinya kepadaku sejauh satu hasta, maka aku pun lebih dekat lagi daripada satu hasta kepada dirinya. Rawahu Muslim. Nukila anna Ibrahim ibn Adam salaka tariqal hajj 14 sana. Masya Allah. Wa kana rahimahullah yusalli rak'atain thumma yakhtu khatwatain. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ibrahim bin Adam menjalani jalan untuk pergi haji itu selama 14 tahun. Wah, Masya Allah. Pergi haji nih sampai kota Mekah 14 tahun. Kok bisa begitu? Kok lama banget nyampenya kan? Ya gimana? Enggak lama nyampenya beliau ini. Dikatakan oleh Syekh Walidin Al-Attar, wa kana rahimahullah yusalli rak'ataini thumma yakhtu bi khatwatain. Jadi Ibrahim bin Adam ini melangkah, setiap melangkah 2 langkah dia sholat 2 rakaat. Oke. Hitungannya misalnya kalau dari Basra ke kota Mekah, kan misalnya dari Indonesia ke Mekah gitu, setiap 2 langkah sholat 2 rakaat. Kalau dihitung ya benar 14 tahun baru nyampe ke kota Mekah ya. Masya Allah. 14 tahun setiap di jalan 2 rakaat, 2 rakaat sholat 2 langkah 2 rakaat, 2 langkah 2 rakaat, 2 langkah 2 rakaat. Masya Allah, sampainya 14 tahun. Apakah betul seperti itu ya? Dikatakan juga oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab beliau Tanbihul Muqtarin, ya, kitab Tanbihul Muqtarin. Wali-wali Allah itu ada yang bila mana mereka ini melangkahkan kaki ini kan 1, 2 langkah nih, 1, 2, 3, 4, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lupa di dalam berzikir kepada Allah, ini mundur lagi dia berapa langkah. Kalau tadi 4 langkah dia lupa kepada Allah, mundur lagi 4 langkah gitu, 4 langkah lagi. Yang mana dia tadi lupa kepada Allah, mundur lagi, nih baru jalan lagi, lupa lagi nih misalnya 5 langkah gitu kan, mundur lagi 5 langkah. Masya Allah, para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah 14 tahun, Ibrahim bin Adam ini baru sampai di kota Mekah. Hatta idza wasala ilal Ka'bah lam yaraha fi makaniha. Sampai di kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah hilang. Jadi ini ya, riwayatnya Walidulillah Ka'bah hilang, nggak ada di tempatnya. Qala itu semua benar ya, tulisan di situ. Qala asa anna fi aini khalalan fahatifa bihi hatif wa qala laysa fi ainika khalal walakin al-Ka'bah istaqbalat dha'ifatan taji'u ilaiha fahasala li Ibrahim ghayratun shadida wa daraba khatiruhu wa qala man ladhi balagha ila halin tastaqbiluhu al-Ka'bah fasa ilaiha wa nadhara fa idza hiya rabi'atin ja'iyah wa raja'atil Ka'bah ila makaniha wa qala Ibrahim ma hadhihi syuhra adhartaha fid dunya qala Rabi'a ana ma alqaitu syuhra fid dunya walakin anta alqaita haitsu ji'ta ila Makkah fi mada 14 sana thumma hajat Rabi'a wa bakat wa qalat ilahi in qabiltu hajjati faktub li sawabiha wa illam taqbalha fatilka musibah fa'atini ajraha. Masya Allah. Jadi waktu Sayyidina Ibrahim bin Adam ini sampai setiap 2 langkah dia sholat 2 rakaat, setiap 2 langkah dia sholat 2 rakaat, sampai ke kota Ka'bah, ke kota Mekah, melihat Ka'bah Baitullahil Haram nggak ada di tempat. Ini Habib bener apa enggak nih? Oh, ini di halaman, ada riwayat ini di halaman 95 daripada kitab Tazkirat Al-Awliya. Saya ulangi, di halaman 95 ya, dalam kitab Tazkirat Al-Awliya.
Jadi sampai hilang kapan, kemana ini? Kata Ibrahim bin Adham, asa anna fi aini khlal, mungkin mataku sakit nih, belekan gitu. Apa kenapa nih, ketutupan apa mataku mungkin gitu kan. Fatim bin Hatim waqala laisa fi ainika halal. Lalu dia mendengar suara dari Ibrahim, enggak, mata engkau enggak sakit, bener aja mata engkau, Ka'bahnya emang enggak ada. Gitu. Wa qala man ladzi balagha ila hal tastaqbilu Ka'bah. Ini siapa orang gitu kan. Jadi saya ulangin, Ibrahim bin Adham datang melihat Ka'bah enggak di tempat. Nah, sampai dia bilang nih, katanya, mataku mungkin sakit. Tahu mendengar suara, enggak, mata engkau enggak sakit. Walakin al-Ka'bah istaqbalat dha'ifatan taji ilaiha. Enggak, mata engkau enggak sakit, memang Ka'bahnya lagi pergi. Ada suara yang pergi nemuin orang yang ingin datang kepadanya. Masya Allah, kata Zainal Ibrahim bin Adham, ini siapa orang bisa membuat Ka'bah, bisa datang kepadanya nih. Wah, kalau disebutkan di sini, fahasal Ibrahim ghayyaratun syadidah. Wih, langsung cemburunya bukan main ini Ibrahim bin Adham. Wa natara bakhatiruhu wa qala man ladzi balagha ila hal istaqbilu Ka'bah fasa'ilaiha ilaiha wa nadhara. Sampai dikatakan, beliau mengatakan, siapa yang sudah sampai kepada magum sedemikian tinggi ini, kedudukan yang luar biasa seperti ini, yang membuat Ka'bah menemuinya, gitu kan. Maka ketika itu datang seseorang, maka ternyata itu adalah Sayyidatina Rabi'ah radhiyallahu anha warḍaha. Wa raja'atil Ka'bati ila makaniha. Lalu kembalilah Ka'bah ke tempatnya semula. Wa qala Ibrahim ma hadhihi syuhra adhartaha fid dunya. Lalu Ibrahim bin Adham berkata, apa ini? Sombong bener gitu kan. Sombong bener, kayak mau nyombongin bener nih. Gitu kira-kira kalau bahasanya. Cuman sebenarnya enggak seperti itu sih. Cuman untuk kalimat yang bisa dimengerti gitu, seperti itulah. Mati syuhra. Ini yakni bainal magam fil ladzim ada sufi fil humul, ya kan. Jadi kok pakai nunjukin keramat segala macem gitu. Maksudnya itu. Kalau Rabi'ah lalu menjawab, Sayyidina Rabi'ah, ana ma'alqaitu syuhra fid dunya. Aku tidak bermaksud mau nunjukin keramat ini begini, gitu kan. Bukan maksud mau nunjukin keramat, gitu. Walakinna anta alqaita. Gitu. Tapi kalau engkau, mungkin juga, kalau mungkin juga engkau ini, gitu. Gak sampai di situ ngomong Sayyidina Rabi'ah. Jadi kan baru kali itu nih ketemu dengan Sayyidina Ibrahim bin Adham. Apa kata Sayyidina Rabi'ah? Hai tujita ila Makkah fi mudda 14 sana. Masya Allah. Langsung istilahnya itu kan dikasyaf sama Sayyidina Rabi'ah. Mungkin engkau yang memang sengaja nih mau nunjukin kemuliaan diri engkau, gitu kan. Pakai mau pergi haji aja 14 tahun gitu. Kaget lah Sayyidina Ibrahim bin Adham mendengar perkataan Sayyidina Rabi'ah, lalu beliau menangis. Jadi kemudian lalu berdoa Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anha wa ardhaha, Ilahi in qabilta hajjati faktub li sawabiha wa illam taqbalha fatilka musibah fa'atini ajraha. Ya Allah ya Tuhanku, bila engkau menerima daripada hajiku, maka catatkanlah bagiku pahalanya. Dan bila mana engkau tidak menerimanya, maka hal ini merupakan musibah. Fa'atini ajraha, maka berikanlah daripada ganjarannya. Jadi mengingat daripada kisahnya Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anha ini, Al-Fakir saya teringat dengan kisah yang dikisahkan ya oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtidrar. Beliau mengisahkan pada waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu sedang menunaikan ibadah haji di depan Ka'bah. Nah, beliau melihat seorang perempuan yang hanya mempunyai satu kaki, sedang melakukan tawaf. Lalu saking takjubnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan kesolehan daripada wanita tersebut, wanita tua ya kalau dalam riwayat itu, beliau lalu mendatangi wanita tua tersebut lalu berkata, wahai wanita, sungguh engkau termasuk daripada perempuan-perempuan yang solehah
gitu kan. Lalu perempuan ini menjawab, ya Abdul Qadir, kenapa engkau mengatakan aku wanita soleha? Wah, terkejut bukan main si Abdul Qadir Jailani. Karena kan kembali lagi zaman itu kan belum ada foto, belum ada medsos ya. Orang sudah kenal dulu muka orang yang bersangkutan sebelum bertemu gitu loh. Macam kita kisahkan waktu beberapa waktu lewat mengenai Sayyidina Malik bin Dinar dipukuli orang di atas kapal. Bukan berarti mereka tidak mengenal Sayyidina Malik bin Dinar, mereka tahu, cuma tahu dengan nama gitu kan. Nah seperti itu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kenal enggak dengan perempuan ini. Cuma kok dia bisa tahu nama beliau. Terkejut Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai perempuan, engkau tahu dari mana namaku? Gitu kan. Lalu perempuan ini menjawab, aku mengetahui daripada Allah, daripada Tuhan yang Maha Tahu. Kenapa engkau mengatakan aku perempuan soleha? Karena kau pikir aku tidak punya kaki. Oh tidak, kakiku ada di Basrah, kata perempuan ini. Ketika itu aku sedang memangku anakku, hendak tidur. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilku. Karena aku tidak tega untuk membangunkan anakku, maka kakiku kulepaskan dulu gitu. Lalu kakiku ku lepaskan dahulu. Kemudian aku terbang ke Mekah ini untuk menunaikan ibadah haji. Kalau aku nanti kembali, nanti ku pasangkan kembali kakiku. Terkejut lagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal kita mengetahui bahwa beliau adalah Sultanul Wali. Bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ada sultan para wali. Dan beliau pernah berkata, tidak ada wali yang berada di barat. Dan tidak ada wali yang berada di timur, kecuali kepalanya berada di telapak kakiku. Atau dalam riwayat, bahu mereka ada di bawah telapak kakiku, kata beliau. Nah ini perempuan istilahnya kan mengkasyafi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tunggu sebentar, aku lihati dulu nih Diwanul Aulia. Wah, gitu kan. Aku lihati dulu nih daftar namanya para wali. Gitu. Kemudian melihati, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku tidak mendapati nama engkau ada di diwan ini. Siapa engkau ini sebetulnya? Lalu wanita ini pun menjawab, itu di dalam diwanmu itu kumpulan wali-wali seperti engkau. Sedangkan kami tidak ada di diwan tersebut. Tidak ada dalam daftar-daftar yang engkau punyai, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu perempuan itu pun menghilang. Jadi maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yarfa'u darajati man yasha, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat siapa yang dikehendakinya. Terkadang-kadang memang kalau menginginkan derajat di sisi Allah, kita tidak perlu mengangan-angankan diri kita untuk menjadi wali terlebih dahulu. Yang penting apa? Yang penting tujuan daripada kita mendekatkan diri kepada Allah betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Maka insya Allah dengan hal sedemikian itu landasan diri kita, amal kita untuk bertambah dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai derajat siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai di sini dahulu kisah mengenai Sayyidatina Rabi'ah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nanti kita akan sambung lagi mengenai riwayat beliau ini pada kesempatan yang akan datang insyaallah, dan semoga kita mendapatkan manfaat ya daripada membuka kisahnya para wali. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa abina fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Lebih dan kurang saya minta ikhlas, minta maaf. Bila mana ada kesalahan di dalam penyampaian, saya pun meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bermanfaat bagi Al-Faqir yang menyampaikan kepada antum dan bagi antum yang mendengarkan penyampaian Al-Faqir. Wala Allah yanfa'u bil mutakallima wasami fa yadkhulani fi syafaati hadzal nabiyyi syafi wa yatarawahani bi rohi dzalikan na'im. Wabillahi taufiq wal unib wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.